Jadi setiap bisnis pasti punya tantangannya sendiri. Cuma kalau bisnis keluarga itu tantangannya lebih banyak nanti di emosional, hal-hal emosi gitu ya, atau hal-hal yang hubungannya sama hubungan relasi antar keluarga. Karena kadang-kadang kalau saya kan anak kamu misal gitu, kalau direkturnya misalnya bapaknya, anaknya salah satu anggota direktur juga gitu kan. Secara hierarki di dalam perusahaan itu atasannya, kan begitu. Halo kawan Merdeka, ketemu lagi di Glam Talk bersama dengan saya Ricky. Yang pasti hari ini di tengah Surabaya yang cukup panas, saya akan ngobrol hal-hal yang sebenarnya serius tapi kita akan bawa santai hari ini kawan Merdeka bersama dengan Ibu Ruwani, founder dan juga senior partner dari Human Inc. Selamat siang Bu Ruwani. Halo Rick, apa kabar? Baik, Bu Ruwani gimana kabar? Baik, sehat. Kita kayaknya terkendala beberapa waktu untuk tidak bertemu Bu Ruwani. Ya, maklum lah kalau sekarang itu bisa tiba-tiba gitu. Iya, tiba-tiba harus istirahat gitu. Iya, Tapi hari ini kabar baik ya, Bu? Baik, sehat. Oke, hari ini kita akan ngomongin soal bisnis keluarga. Berat bisnis juga ya bisnis keluarga ya. Kalau diomongin kita ya. Siang-siang begini kayaknya berat gitu. Tapi kita akan coba untuk kemas santai aja ngobrolnya Ibu. Boleh. Jadi hari ini Bu Ruwani kita ngomongin soal bisnis keluarga. Langsung ke poinnya. Bisnis keluarga pasti persaingannya berjalan beriringan dengan bisnis korporasi. Yes. Bedanya bisnis keluarga dan bisnis korporasi, Bu? Kalau bisnis, ciri-ciri yang paling utama tentu saja yang ada di bisnis keluarga itu pasti ada hubungan keluarga gitu ya. Jadi misalnya direkturnya bapaknya, terus bagian keuangan akunting ibu, terus yang nanti pengembangan atau development itu mungkin anak pertama, nanti anak kedua, ada keponakan, sepupu dan macam-macam ya. Jadi dalam satu bisnis keluarga yang paling membedakan antara bisnis keluarga dan bisnis yang korporasi atau yang kita sebut profesional gitu ya, itu adalah tentu saja hubungan keluarga di dalam manajemen di perusahaan ya, yang bekerja di situ. Kalau di korporasi kan kebanyakan profesional sudah mungkin ada ya. Kalau misalnya pada waktu pertama kali didirikan perusahaan itu perusahaan keluarga, tapi terus dengan berkembangnya waktu kemudian mereka mulai memasukkan orang-orang lain di luar keluarga sehingga sifatnya profesional. Nah, semakin lama semakin banyak yang profesional daripada keluarga. Jadi akhirnya juga berkembang jadi korporasi. Gitu mungkin ya kalau kita ngomong istilah korporasi sama perusahaan keluarga di sini ya. Berarti kurang lebih kalau bisnis keluarga nantinya kalau sudah berdiri lama pun bisa akan menjadi bisnis korporasi juga. Bisa, tergantung ya. Jadi pada waktu kita mendirikan satu perusahaan kan tergantung pemiliknya biasanya atau apa yang dia inginkan dilakukan atau apa yang dia ingin perusahaan itu melayani apa kepada masyarakat, memberikan produk layanan seperti apa kepada masyarakat. Lalu tergantung juga visi dan misi seorang pemilik usaha. Misalnya dia inginnya nanti perusahaan ini bisa berkembang sampai 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Ya, kita nggak tahu ya. Tapi itu tergantung perkembangan bisnis keluarga, tergantung kepada visi dan misi yang ingin mereka capai in the long run gitu. Oke. Berarti merupakan sebuah keharusan pun bukan ya, Bu? Kalau misalkan bisnis keluarga harus menjadi bisnis korporasi pun? Enggak. Ada juga sih bisnis keluarga yang mereka mempertahankannya tetap di dalam keluarga. Artinya ya saya nggak kepingin kok, karena saya pingin bisnis keluarga ini untuk keluarga saya dan semua keturunannya, ya maksudnya keturunannya ya. Artinya ya saudara, anaknya, keponakan, sepupu, macam-macam gitu. Bahkan mereka dengan sengaja, kalau perlu tambahan pegawai dalam tanda kutip apa namanya? Karyawan. Itu mereka sengaja memilih orang-orang yang memang masih ada hubungan keluarga. Gitu. Sehingga memang akhirnya inginnya ya ini perusahaan keluarga saya ingin ini bisa menghidupi seluruh keluarga saya otomatis kan gitu. Jadi terserah sih mau itu pilihan ya. Betul. Hidup itu pilihan ya. Tapi kok rasanya kalau saya lihat-lihat di Surabaya rasanya juga cukup banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dari level paling bawah sampai yang paling tinggi pun banyak yang dikelola secara keluarga. Betul banget. Dan bahkan sampai saat ini, sebenarnya apa
apakah ada kendala tersendiri Bu untuk bisnis keluarga yang harus diteruskan dari generasi ke generasi dengan rentang waktu yang cukup lama? Kalau kendala ya pasti ada ya, namanya bisnis itu pasti ada kendala. Semua maksudnya bukan, kalau ngomong kendala kok agak kayak gimana gitu ya. Ngomongnya tantangan iya, ya. tantangan. Jadi setiap bisnis pasti punya tantangannya sendiri. Cuma kalau bisnis keluarga itu tantangannya lebih banyak nanti di emosional, hal-hal emosi gitu ya, atau hal-hal yang hubungannya sama hubungan relasi antar keluarga. Karena kadang-kadang kalau saya kan anak kamu misal gitu, kalau direkturnya misalnya bapaknya, anaknya salah satu anggota direktur juga gitu kan. Secara hierarki di dalam perusahaan itu atasannya kan begitu. Tapi di rumah itu kan bapaknya. Nah, sometimes yang ini yang sulitnya adalah tantangannya adalah karena ada hubungan keluarga itu sehingga ada emotional attachment. Kalau istilah saya itu kedekatan emosi yang kadang-kadang nggak bisa, ya kayak gitu. Memang bisnis keluarga kayak gitu kadang-kadang nggak bisa dengan mudah kayak, lah kamu kan karyawan saya, enggak, saya anak kamu gitu kan. Ya kayak gitu-gitu. Jadi konflik-konflik yang seperti itu kira-kira. Tapi ketika bisnis keluarga kemudian berubah, berkembang menjadi bisnis korporasi, tantangan apa yang akan dihadapi ke peralihan perubahan itu, Bu? Kalau yang awal saya lihat berarti mereka mesti governance ya, apa namanya, apa bahasa Indonesia, memerintah atau mengelola bisnisnya dengan tanggung jawab yang jelas. Role-nya jelas, maksudnya peran masing-masing orang jelas, sehingga pada saat peran itu dijalankan, konflik emosinya sedikit lebih lebih nggak sepanas kalau role-nya nggak jelas. Jadi misalnya kamu kerjanya sebagai bagian apa? Saya sebenarnya research and development misalnya gitu ya, atau pengembangan bisnis misal gitu. Kalau anaknya. Tapi sebenarnya saya ya macam-macam, campur-campur gitu. Nah, ini yang bahaya kalau campur-campur, karena kemudian peran yang diberikan kepada anak dan bapak dan tanggung jawabnya nggak clear gitu. Itu yang penting sih, nggak clear. Kalau nggak clear berarti siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, atau apa yang terjadi jika yang dilakukan ini merugikan perusahaan, atau kalau misalnya ada fraud, apa yang terjadi, role-nya gimana, tanggung jawabnya gimana, siapa yang melakukan ini, siapa yang memutuskan. Jadi kalau ingin misalnya ya satu bisnis keluarga ingin jadi korporasi atau mengembangkan bisnisnya menjadi memasukkan lebih banyak karyawan yang bukan keluarga, ya hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan peran dengan jelas, tanggung jawab dengan jelas, dan siapa memutuskan apa, pada waktu apa, tanggung jawabnya seperti apa. Gitu. Berarti dengan kata lain, apakah boleh disimpulkan bahwa ketika bisnis keluarga beralih menjadi bisnis korporasi, tantangannya lebih besar, Bu Ruwani? Ya, boleh dibilang begitu ya. Boleh dibilang begitu. Cuma jangan salah, Rik. Kalau kita lihat di Indonesia ya, seingat saya, kalau moga-moga saya nggak salah, 97% bisnis di Indonesia itu dimulai dengan bisnis keluarga. Yang dibilang bisnis keluarga itu kan kayak gini, suami istri bikin satu bisnis. Mereka melihat, oh ada peluang nih, kita bikin yuk gitu. Nah itu sudah bisnis keluarga. Nanti kalau melibatkan anak, udah bisnis keluarga. Nah jadi kalau begitu, kalau kita lihat terutama di daerah ya, kalau Jakarta mungkin karena banyak perusahaan asing mungkin yang masuk juga bikin bikin cabang di Indonesia, biasanya mereka akan domisilinya di Jakarta. Tapi kalau di luar area Jakarta, kebanyakan, I think mostly 97% itu adalah dimulai oleh bisnis keluarga. Makanya ya akan selalu akan ada, maksudnya mostly pasti akan ada itu. Tapi kalau dari pengalaman Bu Ruwani dengan berbagai macam karakter pebisnis atau karakter perusahaan, ketika ada bisnis keluarga yang ditangani sama Bu Ruwani, rata-rata, saya penasaran generasi berikutnya itu memang dia pengen meneruskan bisnis keluarga, atau rata-rata ya karena orang tuanya aja yang, ya saya kepingin anak saya lah yang jadi. Tergantung ya, saya mendapati bahwa memang nggak banyak yang inginnya profesional. Memang nggak banyak, tapi lebih banyak yang meneruskan
ingin, maksudnya orang tua atau yang generasi sebelumnya ingin generasi berikutnya yang melanjutkan tongkat estafet untuk kepemimpinan atau manage di perusahaannya. Kalau ngomong bisnis keluarga ini kan kayak gini, kalau seorang anak sejak kecil diajak ke tempat perusahaan papanya gitu ya, kerja di situ, dia lihat bagaimana papa kerja, itu bapaknya kerja gitu ya, itu kan menimbulkan kecintaan sebetulnya. Jadi ala bisa karena biasa atau ala terus no jalaran soko kulino. Nah itu dia, makanya nggak boleh sering-sering. Cinta karena terbiasa. Jadi itu bisa istilahnya gini, sometimes orang tua berpikir nanti pasti anakku mau lah gitu. Gitu ya, maksudnya generasi sebelumnya, kalau yang generasi yang mendirikan ada harapan, tapi harapan itu sometimes tidak pernah disampaikan. Jadi ya mesti ngerti lah gitu kan. Iya kan ya. Sama-sama tahu lah. Masa nggak ngerti kamu gitu. Jadi itu sesuatu yang perlu disampaikan, harapan yang perlu disampaikan, tapi juga nggak boleh kecewa kalau harapan itu nanti akhirnya tidak terjadi, karena anak kita atau generasi berikutnya belum tentu punya keinginan dan bidang yang di situ gitu. Mau dan mampu lah gitu. Kemauan dan kemampuan. Kalau kemampuannya ada tapi nggak mau, ya belum tentu bisa. Kalau kemauan ada tapi nggak mampu, masih bisa di training, masih bisa dilatih gitu ya. Ya jadi kalau ditanya mana yang paling banyak ya, tentu saja harapannya pingin anaknya ya yang melanjutkan. Tapi dalam berbagai kesempatan saya melihat bahwa kayak ada tuh anaknya klien saya yang sebetulnya nggak pingin, tapi kalau nggak dilanjutkan nggak kepingin bikin bapaknya kecewa, jadi dia balik aja gitu, balik tetap ngurusin manage, tapi dia punya kayak hobi lain gitu. Untuk pelarian. Ya nggak mau pelarian lah ya, maksudnya untuk menjadi dirinya sendiri. Mungkin waktu di perusahaan papanya nggak bisa full gitu, nggak bisa kayak orang yang kayak bener-bener nyemplung 100% gitu ya bahasa Jawanya ya. Tapi kalau dia jadi punya kayak semacam hidup yang lain, atau ada juga yang punya bisnis yang lain yang dia mungkin lebih cinta bisnis yang itu, tapi bisnis yang ini adalah kecintaan kepada keluarga gitu ya. Jadi itu motivasinya lebih dalam. Iya. Saya pernah mendengar juga tadi sebelum kita on cam, kita sempat ngobrol juga, Bu. Isunya adalah gini, generasi ketiga ini adalah generasi yang katanya itu bisa entah itu merusak atau mungkin kemampuannya lebih berkurang. Jadi bisnis keluarga itu tidak akan bertahan lama di generasi yang ketiga. Isunya seperti itu. Apakah betul, Bu Ruwani? Isu ya. Kalau isu perlu diklarifikasi apa? Terus terang di Indonesia saya belum melihat banyak, belum melihat riset seperti itu. Itu kan hanya kayak isu gitu, jadi kabar burung. Rata-rata kalau dilihat sekarang karena perubahan bisnis dan pola ya, marketnya beda gitu, sehingga mungkin kecepatan adaptasi dan inovasi itu menjadi salah satu yang penting supaya generasi berikutnya itu tidak dianggap cuma dapat duitnya habis itu sudah selesai gitu, nggak langgeng gitu, bisnis keluarganya nggak langgeng. Tapi memang banyak tantangan sekarang gitu, bahkan bisnis yang baru pun banyak tantangan kan. Betul. Gitu. Tapi kalau dari pengalamannya Bu Ruwani lagi, ada nggak Bu curhatan yang sering kali muncul dari si anak pemilik bisnis keluarga ini kalau ketika dia harus meneruskan bisnis keluarga? Iya, mostly bilang papaku nggak ngerti aku, gitu. Dia kayaknya memaksakan harapannya kepada aku. Banyak konflik di dalam manajemen lah ya. Karena kan sometimes anak-anak Pak Bos ini biasanya kan kuliahnya di luar negeri gitu. Biasanya. Ya nggak semua, tapi rata-rata. Kebanyakan kayak gitu. Jadi begitu balik itu mereka mengalami culture shock gitu ya, bahwa ternyata bapakku kalau manage kayak gini ya, kok gitu kan, menemukan banyak
pasan gitu. Cara berpikirnya beda mungkin ya. Lalu justru menurut saya itu adalah hal yang baik karena pada saat mereka berkomitmen, itu tadi kan baliknya visi misi perusahaan jangka panjang mau dibawa kemana. Kalau mereka berkomitmen untuk kamu punya cara berpikir begitu, saya punya cara berpikir begini, bagaimana kita membuat ini menjadi sesuatu yang mix atau mencari jalan tengah di mana you are okay, I'm okay gitu. Karena nggak ada yang bisa dipuaskan. You cannot happy full 100%. Aku nggak bisa happy juga 100%. So bagaimana caranya kita menemukan the way yang you are happy, I'm happy. Atau bisa juga menggunakan tadi itu berbagi peran. Oke, kalau sampai titik ini yang mutusin siapa? Kalau sampai titik ini yang mutusin siapa? Nah, setiap keputusan yang diambil kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu nanti seninya di situ. Oke, tapi kan sebagai anak pemilik perusahaan keluarga itu kan akan selalu berbenturan dengan profesional dari luar keluarga yang senioritasnya sudah cukup tinggi, apalagi itu mungkin orang kepercayaan bapaknya selama ini mungkin. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si anak pemilik perusahaan ini, Bu? Sebagai penerus dengan posisi yang kadang datang-datang langsung manajer. Sebetulnya jawabannya adalah leadership, sebetulnya. Karena leadership itu something yang kenapa kok orang itu respect sama kita atau percaya sama kita dan mau. Jadi sebetulnya bukan hanya karena kamu anak bos dan kamu langsung jadi manajer naik sementara saya mulai dari bawah. Yang saya temukan bahwa mereka yang senior-senior itu mereka tahu kok bahwa saya nggak mungkin bisa jadi bos. Bahwa saya akan tetap jadi maksudnya akan jadi karyawan, mungkin bos dalam kondisi misalnya dari manajer atau di atasnya manajer sedikit ya, tapi nggak mungkin bisa sampai top level, karena top level pasti akan dipegang oleh anak atau keturunan kan gitu ya. In a way sebetulnya mereka sadar bahwa posisinya mereka nggak mungkin sampai di top level, tapi mereka melihat bagaimana anak si bos ini memperlakukan saya. Itu sebetulnya kuncinya. Makanya saya bilang kuncinya adalah leadership karena leadership itu earn something. Mengejar respect. Iya. Kalau misalnya saya datang, tapi saya cukup rendah hati untuk menyadari bahwa kamu juga berjasa loh di perusahaan ini gitu kan ya. Maksudnya sebagai senior yang sudah lama mungkin kerja sama bapaknya mungkin lebih dari 20 tahun atau 30 tahun gitu kan, itu mencurahkan umurnya lah bilang. Kalau kita kerja sama perusahaan ya, misalnya kita kerja 10-15 tahun itu kan kita memberikan the golden moment, the golden years, let's say kamu udah kerja mulai umur 25 sampai umur 40, let's say gitu ya. You giving the golden years untuk company itu, kamu memberikan waktumu, memberikan konsentrasi, memberikan itu walaupun digaji, tapi kan nggak bisa balik kan waktunya kan. Masa setelah umur 40 bisa balik 25 lagi kan nggak kan gitu. So, kalau seorang pemimpin yang baru atau keturunannya yang nanti akan atau second generationnya yang akan memanage, dia harus cukup memahami bahwa orang-orang yang di bapaknya yang dulu berkarya bersama-sama bapaknya itu juga memberikan sumbangsih kepada perkembangan perusahaan. Jadi nggak bisa semena-mena juga dong gitu. Artinya earn the respect, maksudnya cukup rendah hati untuk mengakui itu dan melihat bahwa mereka sebetulnya masih bisa memberikan sumbangsih lain, gitu. Jadi kalau di human capital itu kan kita bisa memetakan gitu ya. Ini orang yang di atas 50, di bawah 50, ada satu manajemen yang bilang pokoknya kamu 55 udah siap-siap tuh. Sudah waktunya pensiun. Nah, kalau pensiun mau apa? Ya, ini kan waktu kalau di perusahaan kan kita juga bisa memetakan seperti itu. Jadi kalau misalnya saya punya generasi yang di atas 20, misalnya 20 sampai 30 itu berapa orang? 30 sampai 40 berapa orang, 40 sampai 50 ke atas berapa orang, dan berapa yang misalnya mungkin ada program pensiun dini misalnya. Nah, pensiun dininya mau kayak apa? Kita ngumpulin duitnya gimana, koleknya gimana, terus membagikannya gimana, cara memberdayakan mereka gimana kan gitu. Ada itunya lah.
itunya. Betul, Walaupun saya juga tahu ada yang culas. Iya. Padahal tapi kita nggak usah omongin. Iya. Padahal sebenarnya tujuannya adalah harmonisasi perusahaan itu sendiri ya, Bu. Iya, betul. Oke. Betul. Dan itu tadi obrolan kita yang cukup panjang bersama dengan Bu Ruwani, kawan Merdeka tentunya. Masih ada satu episode lagi nanti yang akan saya perbincangkan dengan Bu Ruwani. Tapi kalau misalkan ini ada kawan Merdeka yang mau berkonsultasi soal perusahaannya, bisa kemana Bu Ruwani? Kita ada website humaninc.id, humaninc.id. Yeah. Atau bisa di WA saya 081 811 7589. Oke, bisa nanti langsung dihubungi ke Bu Ruwani. Kalau begitu terima kasih kawan Merdeka. Masih ada satu episode lagi saya bersama dengan Bu Ruwani, jadi jangan kemana-mana. Tetap di YouTube channel Merdeka FM di Glam Talk. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.